Jumpa lagi bersama Cocot Pedal ya Mo. Kita akan melanjutkan alur cerita dari Zuan, yaitu di part ke-8. By the way, karena kemarin si Doi minta dawet dan minta diperlihatkan lato-lato lato-latoku ya Mo. Ya terpaksa Momo harus memperlihatkan skill lato-lato Momo yang ada di bawah. Walaupun Momo malu. Gak usah banyak cincong lagi, langsung saja ikan sepat dikali sedikit makin menyusut. Dan ceracrit cerut. Di part kali ini kita diperlihatkan teman dari Kuisui yang sedang menyerang, dan ternyata ia menyerang pria bercaping. Di sana pria bercaping pun terpental, lalu kakinya pun diserimpung oleh seseorang lagi dari belakang. Lalu terlihat lagi sebuah kuning-kuning milik dari Yuryang. Di sana ia pun menyikut pria bercaping itu di mukanya. Lalu pria bercaping itu tepor di lantai. Ia pun berkata, bangsat kalian. Sedangkan di sisi Meng Rui, ia pun akan menusuk dengan pedangnya, berkata, sudah berakhir, sekarang matilah. Dan ia pun menusuk pria bertopeng itu di bagian dadanya. Di sana pria bertopeng itu pun kesakitan dan mengeluarkan banyak darah. Lalu ia pun berkata, kau. Tapi dari sisi lainnya terdapat seseorang lagi akan memukul sambil berkata, cepat, dia belum mati. Dan ia pun memukul lagi ke arah pria bercaping itu dengan bertubi-tubi, dan mereka semua pun menyerang lagi ke arahnya juga, hingga lantai di sana pun hancur. Lalu terlihat pria bercaping mengeluarkan goloknya lagi, tapi ternyata goloknya pun terjatuh karena ia sudah terluka parah dan dikerubuni oleh mereka semua. Lalu terdengar seseorang lagi yang berkata, kita menang. Di sana Li Zhiye pun tersenyum sambil berkata, kita selamat. Lalu Meng Rui pun menjawab, ayo pergi dari sini secepatnya. Tapi tiba-tiba pria yang mengucapkan kemenangan itu langsung mengeluarkan darah dari mulutnya, terlempar, dan satu orang temannya lagi pun terlempar juga. Mereka semua pun terkejut karena punggung orang yang terlempar itu terdapat telapak tangan. Sambil terlihat Li Zhiye yang terkejut dan berkata, ini tidak bagus. Ternyata dari belakangnya ada sesosok bayangan, dan Li Zhiye pun terkena telapak tangan. Lalu ia pun berkata, semuanya pergi. Dan ia pun terlempar jauh di sana hingga tepar. Lalu di sisi Meng Rui ia pun terkejut dan berkata, Tetua Zen, kali ini tamatlah kita. Tetua Zen di sana pun berkata, kelompok menjijikan, kalian tidak cuma melukaiku tapi juga membunuh anak ketigaku. Sambil terlihat telapak tangannya yang akan menyerang Meng Rui, tapi tiba-tiba di sana Tetua Zen pun berkata, jejak kaki ini pasti Zuan kembali. Sambil ia merasakan jejak kaki dari Zuan, lalu ia pun berlari sambil bergumam, sialan, anak itu mengejarku dengan sangat cepat, aku harus segera cepat pergi. Sambil terlihat Meng Rui di sana yang ketakutan dan berkata, dia cepat sekali. Lalu terlihat Zuan di sana yang datang. Lalu Zuan pun berkata, di mana Tuan Zen? Lalu Meng Rui pun berkata, dia berlari ke dalam gua. Lalu Yuryang yang terbengong melihat Zuan. Di sana Yuryang pun bergumam, apa Zuan baik-baik saja? Apa dia mengalahkan Rilem Lingwu tahap pertengahan? Di sana dengan tatapan tajam Zuan pun berkata, ada dua cara bagiku yang bisa dipilih. Pertama adalah membunuhmu untuk mencegah masalah di masa depan, dan dengan yang lainnya juga. Lalu di sisi Meng Rui dan Yuryang, mereka pun terkejut dan berkata, aku tidak pernah bilang begitu. Sambil terlihat tatapan dari Yuan. Di sana Zuan pun berkata lagi, 7 teman di sekelasku sudah tewas. Sekarang aku takut akademi akan mengirim seseorang untuk menginvestigasinya. Aku takut rahasia ini tidak bisa disembunyikan. Sambil dia melihat ke arah teman-temannya yang tepar di sana. Lalu Zuan pun berkata lagi, dan ini berhubungan dengan pendiri Kekaisaran Shufeng. Aku takut kita bertiga akan dalam masalah besar. Ini mudah dikatakan, hanya kematian yang bisa menjaga rahasia kan? Sambil terlihat Meng Rui dan Yuryang yang ketakutan, Meng Rui pun berkata, kau tidak akan membunuh kami kan? Lalu Zuan pun tersenyum psikopat dan berkata, apa kau yakin? Lalu Meng Rui pun berkata, karena kau penyelamatku,
jika kau ingin membunuh kami, kau akan melakukannya langsung tanpa memberitahu kami kan? Lalu di sampingnya Yuryang pun berkata, sungguh kau bisa mengalahkan tahap pertengahan realm Lingwu. Wah, mudah bagimu untuk membunuh kami kan? Tidak perlu bicara omong kosong dengan kami di sini. Lalu Zuan pun menjawab, aku takkan membunuhmu, tapi kau harus bersumpah sebagai kultivator. Apa kalian tahu konsekuensinya jika mengkhianati sumpah? Lalu terlihat mereka berdua yang bersumpah dan berkata, aku berjanji takkan pernah memberitahu apa yang terjadi di sini, atau aku akan menderita karena berkhianat. Di sana Zuan pun berkata, jika ini ditemukan, kita takkan beruntung. Sumpahmu juga untuk kebaikan kita kan? Lalu di sana Meng Rui pun berkata, benar, oh ya, bagaimana dengan setetes esensi darahnya? Sambil ia memasukkan pedang itu dalam cincin. Lalu Zuan pun berkata, aku tidak tahu. Lalu Meng Rui pun berkata, baiklah, lupakan saja itu. Setelah insiden ini, aku tidak ingin mengalami masalah lagi. Sambil ia akan pergi dari sana, lalu Zuan pun memasuki gua dan berkata, kita akan memasuki gua, kalian harus berhati-hati. Lalu beberapa saat kemudian terlihat kuil Donle yang sangat megah. Di sana terlihat dua orang di atas kuil itu yang berkata, guru benar-benar ingin memanggil Pak Tua ini, ada apa? Lalu seseorang di sampingnya pun berkata, Dekan bergegas dipanggil karena ini, lihatlah. Sambil terlihat seseorang itu yang membawa surat. Di sana seseorang tua itu pun berkata, ini warisan Tian Feiso. Dan orang itu adalah Liang De, Dekan Akademi Yuan Zhang. Sambil terlihat pria ganteng yang berambut kuning, dan itu adalah Dong Le Guozi, yaitu Kaisar Tabo ya mo. Lalu ia pun berkata, benar, meskipun mereka tidak menemukan makam Kaisar Iblis tahun itu, tapi aku menemukan tempat yang menjaga makamnya, dan masalahnya adalah 2 buah persik membunuh 3 orang. Lalu Liang De pun berkata, 5 kerajaan utara awalnya adalah bagian kecil gunung Wanzhou, karena di sanalah tempat penjaga makamnya. Tidak mengejutkan kalau di sana ada makam Kaisar Iblis kan? Hanya aku tidak tahu di mana Kaisar Iblis dimakamkan. Jika itu bisa ditemukan, kerajaan kita tidak akan hanya mendominasi utara, tapi juga memasuki pertengahan. Lalu di sana Kaisar Dongle pun tertawa sambil berkata, haha, dalam sejarah klan iblis beberapa kaisar hebat terlahir. Hanya Wang Wu Sangkong, Xi Xiao Peng Yui, 2 kaisar yang bersinar di zaman kuno dan modern. Lalu beberapa waktu kemudian, setelah 8 hari, terlihat sebuah bangunan di sana. Terlihat Zuan yang berlari ke sana sambil membawa kartu kristal, dan ia pun berkata, Tetua Shen itu benar-benar mengambil keretanya, membuatku berlari sepanjang jalan pulang. Butuh lebih dari setengah bulan, bukan cuma tidak mendapat kredit, tapi juga kehilangan 7 teman sekelas. Sambil ia memandangi kartu kristal itu, lalu ia pun berkata, kecil sekali isinya. Sambil terlihat 2 orang yang berlari di depannya. Lalu orang itu pun berkata, tidak diduga Li Ping-er beracun. Dia melatih seni menyerap matahari, ditambah Yang Fang, dia telah dikalahkan 3 murid. Lalu temannya yang berbaju kuning pun berkata, ya, hanya tulang kurus yang tersisa setelah kematiannya. Tubuhnya bahkan tidak bisa dikenali oleh ibunya. Sambil terlihat Zuan yang melihat ke arahnya. Lalu Zuan pun berkata, hei kakak, apa akademi mengabaikan itu? Lalu pria yang berbaju kuning pun menjawab, aturan akademi adalah murid menerima kredit tugas terlepas dari hidup atau mati. Jika kau bisa bertahan atau mati, apa yang aneh? Lalu temannya pun berkata, apa akademi memberikan tugas palsu dan membiarkan muridnya terbunuh? Tapi kemudian semua orang bermain permainan kata, lihat itu. Sambil ia menunjuk ke arah sana, lalu terlihat 2 buah papan yang bertuliskan membantu membawakan makanan 10 kredit poin dan menjaga anjing selama 1 jam 10 kredit poin. Di sana Zuan pun berkata, mendapatkan 10 kredit poin untuk menjaga anjing selama 1 jam, apa itu tugas palsu? Lalu di sana temannya pun berkata, tugas ini tidak palsu sama sekali, tapi anjingnya adalah seekor monster milik Lei Yentian yang kekuatannya sebanding dengan realm Shenwu. 4 murid terbunuh di tugas ini. Sambil ia memegang pundak Zuan, lalu Zuan pun berkata, ternyata akademi melatih kekuatan otak dan penglihatan murid.
Lalu pria yang berbaju kuning pun berkata, hanya dengan meningkatkan kekuatan kita secara keseluruhan, kita bisa menjadi kultivator superior. Waspada pada semua hal, kau tahu dunia itu kejam. Sambil mereka meninggalkan Zuan, lalu terlihat Zuan yang mendatangi Vortex lagi. Di sana terlihat beberapa giok yang melayang di angin. Lalu Zuan pun bergumam, meskipun akademi melakukan ini untuk meningkatkan kekuatan murid secara keseluruhan, tapi pada akhirnya itu hanya membuat murid miskin terbunuh. Murid bangsawan yang tidak kekurangan tak akan datang kemari untuk mencoba keberuntungan mereka. Sambil ia membayangkan dua orang temannya tadi, lalu tiba-tiba terdengar seseorang yang berkata, "Teman." Dan itu adalah Wen Wen. Lalu ia pun berkata lagi, "Kau ingin mendapatkan kredit?" Lalu Zuan di sana pun menoleh sambil berkata, Kamu siapa?" Lalu Wen Wen pun menjawab, "Namaku Wen Wen dan aku juga bekerja untuk orang lain mendapatkan kredit dengan menemukan objek." Sambil terlihat Wen Wen yang terlihat cantik ya mok. Lalu ia pun mendekati wajah Zuan sambil berkata, "Tapi jika kamu tertarik, aku bisa memberikan tempat untuk mendapatkan kredit." Sambil terlihat Zuan yang hanya terdiam di sana. Lalu ia pun mengikuti Wen Wen. Di sana Wen Wen pun berkata, "Ini disebut Heaven Changnan." Lalu mereka mendatangi kolam dan Wen Wen pun berkata, "Aku tidak tahu kak, apa kamu pernah dengar perdagangan bawah tanah?" Lalu di sana Zuan pun berkata, "Tapi menilai dari namanya, itu bukan tempat yang bagus untuk bertransaksi." Lalu Wen Wen pun berkata, "Itu benar, cuma itu di samping bisa menukar berbagai macam barang dari sumber tak dikenal, kamu juga bisa bertaruh." Di sana Zuan pun terdiam dan berkata, "Bertaruh? Berapa banyak kredit yang bisa didapatkan?" Lalu Wen Wen pun berkata, "Itu sangat sederhana, kamu bisa mendapat 50 kredit di Realm Kiwu jika kamu menang melawan yang lainnya di ring. Jika kamu di Realm Lingwu, kamu bisa mendapatkan 100 kredit." Lalu di sana Zuan pun berkata, "Bagaimana dengan kekuatan lainnya?" Lalu Wen Wen pun berkata, "Tergantung pada keberuntungan, meskipun ada yang kuat dan lemah, realmnya tidak akan berbeda karena tidak ada ketegangan dalam pertarungan lintas domain." Di sana Zuan pun bergumam, lawannya hanya di Realm Kiwu, tidak masalah sama sekali. Dalam 20 pertandingan aku akan mendapatkan 1000 kredit. Lalu Wen Wen pun berkata, "Kelihatannya kamu tertarik, biar ku beritahu sedikit. Tidak hanya bisa mendapatkan kredit, kamu juga bisa melihat banyak hal yang menarik seperti..." Lalu Zuan pun berkata, "Seperti apa itu seperti?" Lalu Wen Wen pun berkata, "Gadis cantik tahu, di tempat itu selama kamu punya uang dan kekuatan, kamu bisa mendapatkannya. Tergantung jika kau tahan godaannya." Hehehe. Lalu terlihat wajah licik dari Zuan dan tangannya yang akan ke sana. Ia pun berkata, "Oh, karena kamu mengatakannya dengan baik, bisakah kamu membiarkanku merasakannya sebagai pemandu?" Lalu di sana Wen Wen pun ketakutan sambil berkata, "Menjauh, dasar mesum, aku cuma mendengar hal ini." Sambil terlihat Wen Wen yang terjatuh akibat ketakutan itu. Lalu ia pun bangkit dan bergumam, "Ini sakit, kupikir dia pria baik, tapi aku tidak pernah menyangka dia ternyata mesum." Sambil ia memandang ke arah Zuan. Lalu Zuan di sana pun tersenyum dan berkata, "Kenapa kau berbeda dari sebelumnya? Apa kau bohong padaku?" Lalu Wen Wen di sana pun berkata, "Jika kau ingin aku melakukan itu, kau harus tunjukkan kemampuanmu." Sambil terlihat ia melemparkan sesuatu dan di sana Zuan pun menangkapnya. Lalu Wen Wen pun berkata, "Jika kau ingin mendapatkan kredit, bawa tokenku ke Villa Chengdon Mingjue dengan menyebutkan namaku." Lalu Zuan di sana pun bergumam, "Wen Wen, tahap awal Realm Lingwu 1 tingkat lebih tinggi dariku. Pelayan wanita di Realm Lingwu, kelihatannya Villa Mingyu tidak sederhana." Sambil terlihat Wen Wen yang pergi meninggalkannya. Lalu di sana Zuan pun bergumam lagi, "Kenapa dia ingin menolongku?" Saat melihat matanya, dia tidak seperti yang dijelaskan oleh mulutnya.
Tapi tiba-tiba dari belakang seseorang pun memegang pundaknya. Di sana Zuan pun akan menyerang dan ia pun berkata, "Siapa?" Lalu orang itu memegang tangan Zuan dan Zuan di sana pun terkejut. Ternyata itu adalah Tetua Feng. Lalu Zuan pun berkata, Pak Tua Feng." Di sana Pak Tua Feng pun berkata, "Biar kulihat kekuatanmu sekarang," sambil ia melihat ke arah telapak tangan Zuan. Di sana Pak Tua Feng pun melotot dan ia berkata, "Tingkat penguatan tubuh ke-9. Lah, apa yang terjadi?" Sambil ia histeris di sana. Lalu Zuan pun berkata, "Tetua Feng, apa Anda baik-baik saja?" Sambil terlihat Tetua Feng yang masih histeris di sana sambil berkata, "Oh Tuhan, apa ini? Hanya butuh setengah bulan untuk menerobos dari tingkat 7 ke tingkat 9 penguatan tubuh. Apa yang kau lakukan, Zuan? Kau hebat sekali. Apa kau reinkarnasi dari Sen kuno?" Sambil ia menatap ke arah Zuan. Lalu di sana Tetua Feng pun melihat ke arah Zuan kiri kanan tengah sambil berkata, "Itu mengejutkanku. Kau harus berlatih. Dengan kualifikasimu kau bisa menjadi Saint." Lalu Zuan pun terbengong sambil berkata, "Saint? Apa ada surga dan bumi di atas Yuanwu? Apa Saint lebih tinggi daripada Jingsu? Bagaimana kau tahu itu? Apa yang Xinxian katakan padamu?" Lalu Zuan pun berkata, "Aku baru mendengarnya, Pak Tua." Lalu Pak Tua Feng di sana pun berkata, "Pantas saja tidak jelas. Surga dan bumi hanya konsep vagu. Kebenarannya adalah tingkat bumi dan tingkat surgawi. By the way, vagu adalah karakter atau makna yang tidak pasti, tidak terbatas atau tidak jelas ya Mo." Sambil terlihat Zuan yang bergumam, "Tingkat surgawi. Ternyata kekuatan surgawi yang disebutkan kakek mengacu pada realm di luar, realm keinginan." Sambil ia membayangkan kakeknya. Lalu di sana Zuan pun berkata, "Hei Tetua, apa sulit naik ke tingkat surgawi?" Sambil terlihat Pak Tua di sana yang terbengong. Lalu ia pun berkata, "Di seluruh benua Xuan Yuan selama ratusan tahun hanya satu orang yang bisa menapak ke Heavenly Realm. Itu bukan lagi masalah sulit, tapi itu memang terlalu sulit dan mustahil." Lalu di sana Zuan pun berkata, "Katakan saja itu sulit diraih kan?" Lalu Pak Tua Feng di sana pun berkata, "Meskipun hampir mustahil untuk melangkah ke Heavenly Realm, kau sangat mungkin mendapatkan kekuatan surgawi, Zuan." Lalu Zuan di sana pun berkata, "Kakek ingin aku berlatih ya?" Lalu Pak Tua Feng pun berkata, "Kau pintar." Sambil ia membayangkan kubus tingkatan, Pak Tua pun berkata lagi, "Seperti pemurnian, penguatan tubuh punya 3 domain dan 4 tahap. Ada 3 domain, Dang Qi Jing, Yu Gu Jing, dan Yu Sui Jing. 4 tahap awal, pertengahan, dan penyempurnaan. Dan aku master Yi Sui Jing dengan 6 guru lainnya di akademi. By the way, Yi Sui Jing adalah tingkat paling atas di situ ya Mo." Lalu ia pun menatap ke arah Zuan sambil berkata, "Tubuh suci sebanding dengan tingkat surgawi. Dengan bakatmu, kau pasti akan mencapai tubuh yang suci, Zuan. Dan kau harus tahu kalau master penguatan tubuh sedikit lebih kuat dibandingkan master pemurnian di realm yang sama." Lalu Zuan pun berkata, "Begitu ya, terima kasih Tetua karena membuatku tahu." Lalu Tetua Feng pun berkata, "Tidakkah kau ingin meraih tubuh suci untuk mendominasi dunia dan meninggalkan nama yang berharga?" Lalu Zuan pun menjawab, "Saat ini aku cuma ingin mendapatkan kredit yang cukup untuk masuk akademi dan membuatnya sendiri. Ayo bicara lagi nanti Pak Tua." Sambil terlihat tangan Pak Tua yang bersinar dengan aura kuning di sana. Pak Tua pun berkata, "Jubah Wujin ini tidak hanya melindungimu dari api dan air, ini tidak bisa ditebas pedang dan akan punya efek magis saat dipakai. Ini hadiah kedua yang kuberikan untukmu." Sambil terlihat tangan Pak Tua itu yang bersinar mengeluarkan sebuah bola cahaya. Lalu Pak Tua di sana pun bergumam, "Hehe, jubah ini punya medan gravitasi, maka kau harus patuh berlatih denganku." Sambil terlihat Zuan di sana yang bergumam, "Jubah ini luar biasa." Lalu bola cahaya itu pun makin bersinar. Di sana Zuan pun berkata, "Apa yang terjadi?" Terlihat cahaya itu pun menyelimuti tubuh Zuan hingga tubuhnya pun kekuningan. Lalu Zuan pun berkata, "Medan gravitasi." Sambil terlihat ia yang merasakan keberatan di sekujur tubuhnya. Lalu ia pun berkata, "Untungnya
sana aku punya pengalaman. Sambil terlihat Pak Tua di sana yang terbengong, terkejut dan bergumam, dia bisa menahannya. Lalu Suwan pun berkata, jubah ini punya gravitasi setidaknya 10 kali lipat dan butuh sedikit usaha. Lalu Pak Tua di sana pun berkata, terlebih itu tepatnya 15 kali. Juga ada pengaturan gravitasinya. Saat dipakai, darah dan nafasmu akan ditekan. Lalu Suwan pun melompat ke atas. Di sana ia pun berkata, sungguh. Sambil terlihat Pak Tua yang terbengong. Lalu Suwan di sana pun mendarat dengan keras. Pak Tua pun makin terbengong dan berkata, setelah dipakai dia masih bisa melompat seperti itu. Sambil terlihat ia yang terkejut seakan-akan menjadi batu. Di sana Suwan pun berkata, hei Tetua Peng, apa kau baik-baik saja? Lalu Tetua Peng pun menjawab, tidak apa-apa, kembalilah dan berlatih dengan baik, dan tunggu sampai kau meraih relem ke-10 dari penguatan tubuh. Setelah itu aku akan memberimu hadiah ketiga. Sambil terlihat Suwan yang berterima kasih di sana. Lalu Suwan pun pergi meninggalkan Tetua Peng. Di sana Tetua Peng pun terenyuh dan berkata, kenapa aku tidak punya bakat seperti itu? Lalu beberapa saat kemudian di malam harinya terdapat Filamingyu. Di sana Suwan pun mendatanginya dan ia pun berkata, jadi ini Filamingyu. Sambil ia menaruh token itu ke atas batu, di sana seseorang pun berkata, siapa di sana? Lalu Suwan pun menjawab, Wen Wen yang memanggilku kemari. Lalu di depannya terlihat seseorang yang membuka pintu sambil berkata, silahkan ikuti aku. Ada segalanya di villa ini. Jika Anda punya uang, ini adalah surga. Sambil terlihat beberapa orang yang memadu kasih di sana. Ya Lalu pelayan itu pun berkata lagi, tuanku, Anda bisa datang kemari untuk bersantai setelah melakukan apa yang kau perlukan. Di sana Suwan pun memandanginya sambil berkata, ini ide yang bagus. Ini adalah Oyo yang dikatakan para subscriberku. Lalu Suwan pun bergumam, aku pernah melihat hal semacam ini di duniaku sebelumnya. Sambil ia mendatangi sesuatu tempat di sana. Lalu di sana orang itu pun membuka pintu. Terdapat seseorang yang duduk dan ia pun berkata, Wen Wen membawa anak ini, apa kultivasimu? Dan itu adalah manajer Filamingyu, yaitu Master Lu. Lalu Suwan pun berkata, saya Suwan, tahap 10 relem Kewu. Lalu Mr. Lu pun berkata, baiklah, mudah dan menjanjikan. Untuk aturannya Wen Wen sudah memberitahumu kan? Lalu Suwan pun berkata, tidak pak, tolong jelaskan. Lalu Mr. Lu pun berkata, kau sangat berhati-hati. Tidak buruk, aturannya sederhana. Kami akan mengatur seseorang dengan kekuatan yang sama dan kau akan mendapatkan 50 kredit apapun hasilnya. Di sana Suwan pun berkata, jika begitu siapa yang bekerja keras akan menang. Dan Mr. Lu pun menjawab, taruhan takkan berakhir sampai tidak ada pemenang dalam pertarungan. Tetapi jika yang kalah terbunuh, pemenang akan menerima 5 hadiah. Lalu di sana Suwan pun terkejut sambil berkata, apa? Anda membawa peserta ke jalan kematian? Lalu Mr. Lu pun berkata, itu benar, karena itulah yang menarik perhatian. Bagaimanapun Filamingyu adalah tempat tertutup, bukan badan amal. Sambil ia menatap ke arah mata Suwan dan ia pun bergumam, tahap 10 relem Kewu. Sebenarnya matanya menakutiku, anak ini tidak sederhana. Lalu ia pun berkata lagi, tidak seorang pun memaksamu ikut serta. Jika kau merasa itu terlalu kejam, menangkan permainan, jangan bunuh lawanmu. Sambil terlihat tangan Suwan yang mengepal di sana. Lalu Suwan pun berkata, apa semua lawanku berada di relem Kewu? Di sana Mr. Lu pun berkata, tentu saja, jika perbedaannya terlalu besar, kau takkan melihatnya. Bagaimanapun, jika kau ingin melawan kultivator yang lebih tinggi, itu masalah lain dan hadiahnya akan meningkat. Aku telah bertugas di Filamingyu selama bertahun-tahun. Hanya Fang Chen dari 10 terbaik, Xianlong dan Yu Fei, salah satu dari 4 raja, berhasil menyelesaikan tantangan. Lalu terlihat Suwan di sana yang terdiam dan bergumam, apa Fang Chen, murid lama Tetua Peng, juga berjudi di sini? Dan Mr. Lu pun berkata lagi, jika berhasil kau akan mendapatkan 200 kredit. Jika kau membunuh lawanmu, kau akan mendapatkan 5 kali lipat, yaitu
1000 kredit. Lalu di sana Zuan pun bergumam, 1000 kredit tapi ingin aku membunuh tanpa alasan. Lebih baik melawan Relem Linggu untuk mendapatkan lebih. Di sana Mr. Low pun berkata lagi, aku bisa melihat kau kuat, tapi jangan terlalu sombong. Mulai dari Relem Kiwu, tak ada orang lemah yang bisa datang kemari. Sambil ia menuju ke sana. Lalu Zuan pun berkata, kapan aku bisa memulainya? Lalu Mr. Low pun menjawab, hahaha, kapanpun penonton senang melihat orang baru. Pergi dan bersiaplah, aku akan menyiapkan pertandingan selanjutnya. Kemarilah bawa Tuan Zuan ke ruang tamu untuk beristirahat, sambil ia menyuruh pelayannya. Lalu beberapa saat kemudian terlihat Zuan yang mengikuti pelayan itu menuju ke kamar Zuan. Lalu di sana Zuan pun berkata, Wen Wen juga staf di sini. Lalu pelayan di sana pun berkata, Wen Wen hanya bekerja paruh waktu, bagaimanapun dia adalah seorang murid. Setiap orang yang dia kenalkan, kami akan membagi setengah hadiah untuknya sebagai ganti. Jadi semakin banyak yang Anda hasilkan, makin banyak juga dia dapatkan, tidak seperti gaji kami. Untuk mendapatkan uang di sini, banyak gadis akan menggunakannya untuk metode, bahkan menggunakan tubuh mereka untuk memaksimalkan pendapatan. Sambil ia menyulutkan lilin di sana, lalu Zuan pun membayangkan Wen Wen, dan di sana Zuan pun berkata, apa Wen Wen juga? Lalu orang itu pun menjawab, Wen Wen adalah pengecualian. Waduh, mau lega rasanya. Wen Wen tidak menjadi purel ya. Dan orang itu pun berkata lagi, banyak pelanggan ingin melakukan itu dengannya, tapi tidak berhasil karena tidak seorang pun yang bisa memandang rendah dirinya. Lalu Zuan pun berkata, baiklah, aku ingin bersiap-siap, kau bisa keluar dulu. Lalu pelayan pun berkata, Anda masih muda, istirahatlah dengan baik, saya akan memanggil Anda saat pertandingan dimulai. Lalu Zuan di sana pun melihat sana sini sambil berkata, bisa membangun gua berkamen seperti ini di bawah pengawasan akademi dan keluarga istana pemilik villa ini tidak sederhana. Bagaimanapun juga ini bukan saatnya mencari tahu tentang itu. Aku akan mempersiapkan diriku dulu. Sambil ia akan beristirahat di sana, ternyata ia sedang berkultivasi. Sambil ia bergumam, bahkan setelah mengenakan jubah ini masih bisa berfungsi. Sambil terlihat aura membara dari tubuh Zuan. Lalu di sana tato naganya yang di belakang leher pun mengeluarkan sinar. Lalu Zuan pun bergumam, berapa banyak rahasia yang disembunyikan Soulstone ini. Lalu malam pun semakin larut. Di sana seseorang dari luar pun berkata, sekarang giliran Anda Tuan. Lalu Zuan pun berkata, benarkah? Cepat sekali. Siapa lawanku? Lalu pelayan itu pun menjawab, Tuan Lu takut Anda tidak bisa tampil baik di babak pertama. Beliau khusus mengatur Relem Kiwu tahap 9 untuk menjadi lawan Anda. Namun dia bukan seorang murid. Sambil terlihat di sana Zuan yang terdiam. Lalu ia pun berkata, bukan murid, aku cemas dia sangat berpengalaman dan tidak mudah menangani non-murid dibanding dengan murid tingkat 10. Lalu pelayan itu pun berkata, Tuan sangat pintar, dengan kekuatan Anda, saya yakin Anda akan bisa menang Tuan. Lalu Zuan pun berkata, tunjukkan jalannya. Dan pelayan itu pun menjawab, silakan ikuti aku Tuan. Lalu beberapa saat kemudian terlihat platform bawah tanah. Di sana seseorang pun berteriak, pertarungan yang bagus, itu dia, jangan memberinya ampun. Bro, aku bertaruh 500.000 emas untukmu. Ternyata itu adalah arena pertandingan. Di sana seseorang pun berkata lagi, itu dia, tebas dia untuk tuan muda ini. Sambil terlihat Zuan yang melihat pertandingan itu bersama orang-orang lainnya. Lalu seseorang di sana pun berkata, sialan, aku kehilangan 300.000 koin emas. Lalu temannya pun menjawab, jangan khawatir, malam masih panjang, kita bisa mendapatkannya lagi. Apalagi akan ada dua petarung Relem Kiwu yang bertarung untuk semua orang. Mereka adalah Peng Hai 33 tahun 9 Relem Kiwu dan Zuan Relem Kiwu berusia 15 tahun. Hahaha, apa anak itu dari Akademi Tian Qiong lagi? Dia umur 15 tahun, dia mencapai Relem Kiwu tahap 10. Haha, itu akan lebih menyenangkan. Ayolah Peng Hai, sobeklah daging kecil dengan tanganmu. Sambil mereka memberikan semangat kepada Peng Hai, yaitu lawan dari Zuan. Lalu seseorang di sana pun berkata, kalian bisa bertaruh mulai dari sekarang.
Hong. Sedangkan di pojok gua itu terdapat Wen Wen yang berkata bagaimana dia menggunakannya untuk menangani pendatang baru, bagaimana bisa villa mengirim veteran seperti Peng Hai. Lalu terdengar seseorang dari belakang Wen Wen yang berkata, karena aku yang mengaturnya Wen Wen. Hahaha, ternyata itu adalah seseorang yang bertubuh besar bernama Cui Jirong. Dan ia pun berkata, aku tersinggung, orang yang kau bawa tak akan pernah bisa menang. Di sana Wen Wen pun berkata, hei Cui Jihong, kau sangat kejam. Lalu si Jihong pun berkata, selama kau bersedia melayaniku, pengaturan judi nanti mudah dibicarakan. Sambil ia memegang wajah Wen Wen, Jihong pun berkata lagi, jika kau ingin daging kecil itu tetap hidup dan mendapatkan lebih banyak kredit, mandi saja dan berlutut di ranjang menungguku. Dan bersambung mo.